Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya di pertemuan ketiga, yaitu tentang komunikasi digital di masa kini. Jadi, komunikasi digital atau disebut juga dengan komunikasi daring adalah komunikasi yang berbasiskan sinyal internet. Lalu, ada dua tipe dalam berkomunikasi, yakni yang pertama adalah komunikasi sinkron atau yang disebut juga dengan komunikasi serempak, yakni komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau disebut juga dengan komunikasi real time, yang dimana menggunakan beberapa media perantara seperti handphone, laptop, maupun komputer. Lalu yang kedua ada juga namanya komunikasi asinkron atau komunikasi tidak serempak, yaitu komunikasi yang dilakukan pada waktu yang berlainan atau yang tidak sama. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi di era digital. Yang pertama ada yang namanya komunikasi sinkron chat. Nah, apa itu komunikasi sinkron chat? Komunikasi ini artinya adalah komunikasi yang menggunakan pesan dalam berbentuk tulisan yang dikirimkan kepada lawan bicaranya. Baik itu dapat berupa lewat WeChat. Kedua yaitu adalah komunikasi synchron call. Untuk berkomunikasi menggunakan synchron call, pengguna akan menggunakan aplikasi yang diinstal pada smartphone yang terhubung dengan internet, sehingga tidak menggunakan pulsa ataupun tagihan telepon, melainkan kuota internet itu sendiri. Kemudian jenis yang ketiga ada yang namanya komunikasi sinkron video call. Nah, memakai video call atau panggilan video sebagai penghubung komunikasi tersebut. Melihat lawan bicara dapat dilakukan melalui layar komputer ataupun smartphone. Nah, pada masa kini, jenis tipe komunikasi ini semakin diminati karena tidak hanya dapat mendengar suara, tapi kita juga dapat melihat wajah dari lawan bicara kita. Kemudian jenis yang keempat yaitu komunikasi asinkron video. Walaupun sama-sama menggunakan video, tapi berbeda komunikasi sinkron video call ini. Komunikasi yang kelima yaitu komunikasi asinkron chat. Nah, memiliki metode yang sama seperti asinkron video, komunikasi asinkron chat memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat memakai pilihan platform yang ada. Hanya saja, jenis komunikasi yang terjalin adalah komunikasi yang bersifat tunda. Kemudian komunikasi yang keenam yaitu adalah komunikasi jaringan kerja. Apa itu komunikasi jaringan kerja? Komunikasi jaringan kerja adalah komunikasi yang bersifat pribadi dan tentunya berkaitan dengan urusan pekerjaan, seperti email atau platform khusus yang disediakan. Kemudian yang ketujuh ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu artinya dilakukan secara berkelompok atau grup yang terdapat beberapa orang di dalamnya. Nah, biasanya jenis komunikasi ini terbentuk dalam platform yang mampu mengomunikasikan kelompok tersebut untuk mudah menyebarkan sebuah informasi. Lalu yang kedelapan yaitu adalah komunikasi formal. Nah, sesuai dengan namanya, artinya jenis komunikasi ini dilakukan saat acara formal atau resmi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan yang ada. Nah, beberapa cara untuk melakukan komunikasi formal adalah seperti memakai video conference, surat perintah, atau komunikasi pada sebuah rapat. Untuk komunikasi yang kesembilan yaitu adalah komunikasi non-formal, yaitu artinya jenis komunikasi ini dapat terjadi atau dapat dilakukan di acara-acara yang tidak resmi maupun resmi. Nah, saat dilakukan di acara resmi, maka jenis komunikasi ini lebih kepada bersifat pribadi. Lalu komunikasi yang ke-10 yaitu adalah komunikasi informal. Nah, berbalikan dengan jenis komunikasi formal, jenis komunikasi informal justru bertujuan untuk menjaga hubungan sosial. Nah, pesan ataupun obrolan yang disampaikan pun atau yang dikirimkan pun biasanya tidak terencana. Baiklah, itu dia hasil resume saya di pertemuan ketiga. Saya harap materi yang dapat saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.